dalam perjalanan waktu, kongregasi melihat bahwa sebagai seorang suster juga butuh untuk bermedia dalam artian pewartaan lewat media. Kami juga mau berterima kasih kepada Suster karena ya Suster tahu di tengah pandemi saat ini pasti juga banyak orang yang bermain media sosial dan di situ kami juga melihat Suster Joelita datang untuk membagikan kabar sukacita terlebih khusus di TikTok, apalagi anak muda di situ kami kadang bete dan lain sebagainya, tapi kadang dengan postingan dari Suster yang kadang diselip dengan komedi itu kami sangat sangat terhibur, sangat gembira dan kami kadang bahkan ada beberapa yang saya lihat juga terpanggil menjadi seorang biarawati. Nah, Suster sebagai seorang biarawati yang juga terjun berevangelisasi dan juga berkatekese di dunia digital, terlebih khusus platform TikTok, apa sih tantangan dari seorang Suster Oktaviani ketika terjun di dunia digital? Oke. Kalau boleh saya sharing, sebenarnya saya malah di TikTok itu baru bulan Mei kemarin. Saya lebih lama itu awal-awal Friendstar ya, zamannya udah lama banget, jadul, udah kelihatan tua banget. Nah, Friendstar sih itu saya sudah punya, gitu ya. Lalu Facebook, zaman Facebook merebak udah ada, kemudian bergeser. Zaman itu sudah punya YouTube, Blogspot juga gitu. Kemudian bergeser ke Instagram. Sebenarnya kalau mau dilihat itu saya lebih sedikit rada banyak di Instagram. Artinya banyak lebih banyak upload, lebih banyak ini. Kalau di TikTok tuh kadang-kadang udah buka 2-3 hari baru nanti gitu kan. Lalu, nah, tantangan saya terberat satu pasti ya. Dunia media itu kan tanda kutip untuk dibiara kami. Yang saya rasakan itu kan rada baru, apalagi dengan segala macam gayanya, pewartaannya gitu ya, baik di TikTok atau Instagram. Karena pangsa pasar kita itu kan, kita yang biasa di situ kan paham ya, tetapi ketika yang dibiara, yang tidak bermedia sosial itu menjadi hal baru, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Sementara saya melihat bahwa ini menjadi ladang untuk mewarta, untuk berkreasi juga, untuk menyampaikan kabar sukacita. Tetapi untuk sebagian beberapa suster sendiri, saya mengalami tidak gampang gitu ya. Mereka mengalami ya pokoknya istilahnya tanda kutip mau foto gitu. Jadi ada rasa ya pahamlah ya, di biara tidak gampang dalam hal begitu. Itu dari biara sendiri gitu. Syukur bahwa dalam perjalanan waktu, kongregasi melihat bahwa sebagai seorang suster juga butuh untuk bermedia dalam artian pewartaan lewat media gitu ya. Jadi sedikit membantu, sangat membantu, dan pelan-pelan yang tua yang belum bermedia itu juga mulai terbuka. Selanjutnya juga yang menjadi duka juga tantangan itu, tapi bagi saya sih saya karena sudah niat ya, artinya saya tahu kenapa saya bermedia. Bagi saya kalau ada orang dari umat yang mengatakan suster kok begini-begini, saya sih nggak, ya puji Tuhan nggak kena mental lah kata orang sekarang ya, karena saya udah tahu apa tujuan saya gitu ya, bermedia gitu. Makanya kalau orang suster ada nih baru-baru ya di DM Instagram saya mengatakan berapa kali berdoa setiap hari, karena saya melihat sehari bisa posting 4-5 kali. Saya bilang, yuk live in ke biara kami, supaya tahu seberapa kali berdoa gitu kan, saya gitu. Terus lagi dia tanya, zaman dulu kata dia mengatakan, Tuhan Yesus, Bunda Maria itu begitu sederhana gitu. Mereka bersatu dengan Tuhan Allah dalam berdoa. Suster saya lihat malah membalasi komen-komen ini, saya batin. Tuhan Yesus dulu kayaknya kalau ada TikTok juga mungkin akan selfie dan pewarta juga pakai itu gitu ya gitu kan. Ya sudahlah. Jadi hal-hal seperti itu mungkin orang melihat sebagian sebagai tantangan. Tapi bagi saya ketika saya tahu apa yang saya lakukan dan saya berani mempertanggungjawabkan atas apa yang saya lakukan, bagi saya menarik artinya gitu ya. Saya tujuannya mewarta,
dengan gaya orang muda, bukan gaya orang muda, tapi kita lihat pangsanya dong ya. Kalau di YouTube itu bagaimana kita mau mewartakan itu, di TikTok bagaimana, di Facebook. Jadi tahu loh jalurnya itu gitu. Jangan seperti sudah kan kalau mewarta lah orang sekarang sudah pinter, jauh lebih pinter daripada kami orang-orang muda itu. Artinya mau berkhotbah mereka lebih pintar, mau yang ini ya gimana mereka? Oh mereka tuh sekarang butuh hanya 1 menit 30 detik sesuatu yang kalau melihat itu ada yang nyantel, ada yang bisa daripada dengerin khotbah selama 10 menit gitu kan. Itu kalau menarik orangnya juga ini ya iyalah gitu. Jadi tantangan itu yang dirasakan dalam bermedia. Itu dari dalam sendiri, intern dan dari luar bagi saya it's okay, nggak masalah. Jadi ya puji Tuhan lah sampai sekarang enjoy aja. Iya. Wow, luar biasa suster. Di TikTok juga kami juga sering lihat ada juga suster-suster yang lainnya sama seperti suster Oktaviani, ada suster Ruth, suster Emil, sama dulu juga ada suster Brigita. Jadi di situ kami sangat-sangat senang dengan kehadiran suster-suster di TikTok, di mana anak muda Katolik terlebih khusus itu supaya nggak lupa identitasnya sebagai orang Katolik gitu. Jadi dengan suster masuk di situ, terus ada komedi-komedi dikit, itu sangat menghibur kami, suster. Dan bagi sahabat Katoliko keren, jangan lupa juga follow Instagram dari suster Joelita atau Oktaviani. Nama Instagramnya apa, sus? Sama, Joelita juga seperti di TikTok persis. Iya, sama seperti di TikTok. Ya, sahabat Katoliko keren, tak terasa kita sudah pada pertanyaan yang terakhir dari suster. Suster, seperti yang kita ketahui saat ini, dalam situasi yang tidak pasti di tengah pandemi, dan bahkan ada yang krisis iman, apa pesan dari suster kepada umat beriman? Saya mengatakan khususnya kepada orang muda, teman-teman muda sekalian, mari penuhi media sosial kita dengan sesuatu yang positif, dalam artian positif itu tidak harus mewarta khotbah, tetapi jok-jok yang menarik, yang positif, yang Katolik, ayo gitu, tulis. Bahkan perkara mungkin kamu kumpul latihan kur atau pergi turni kemana gitu, ayo nggak apa-apa, karena sedemikian saya melihat itu sedikit sekali. Pernah ada suatu akun begini ya, ada cowok ganteng, lalu karena pakai masker ya, kita nggak tahu, lalu dia pakai nyetir mobil, dia mengatakan nggak ada niat untuk pacaran gitu, tapi aku Katolik, kalau ada yang menemukan Katolik tak pikirin dulu. Lalu komennya tuh banyak, mereka mengatakan akhirnya yang Katolik muncul jomblo. Jadi sedemikian sedikit sekali kayaknya mereka menemukan sulit, maka ayo muncul, penuhi, tunjukkan bahwa dirimu itu pengikut Kristus, di mana ya kita kalau orang cari itu nggak sulit gitu loh. Baik, kita juga semakin akhirnya boleh dong gitu saling merasa bangga dengan iman kita gitu, supaya saling menemukan kebaikan di dalam masing-masing pribadi gitu. Jadi jangan, karena ada juga beberapa kali saya diminta untuk sharing di sebuah UMKM mahasiswa, mereka mengatakan kami bingung mau buat konten apa gitu kan. Tulislah sesuatu pengalamanmu yang menarik menurut versimu, karena lama-lama kalau itu pun juga baik, positif, pasti orang akan melihat itu, dan ayo kita penuhi. Karena kalau kita melihat kan internet kita tuh kadang-kadang dibiara aja lah. Mindset internet itu masih negatif kayaknya gitu ya, media sosial mindsetnya negatif, media suster kok media sosial, suster. Nah sekarang ayo orang muda, ayo suster-suster muda, ayo suster, kita mewarta dengan wartaan yang enak ditangkap gitu, nggak sulit-sulit amat, supaya kita juga akhirnya boleh menjadi saksi lewat dunia yang sedang ya seperti sekarang ini, saksi-saksi Kristus gitu. Iya, wow, luar biasa suster. Ada salah satu kutipan dari Paus Fransiskus, suster, yang sangat bagus. Dia bilang, temukan cara-cara baru untuk berevangelisasi. Dan dia itu menyasar kita untuk berevangelisasi salah satunya di dunia digital. Dan dengan kehadiran suster Jo atau Oktaviani juga di TikTok, itu juga bisa selain digunakan sebagai menyapa kaum muda, tapi juga bisa sebagai sarana untuk mempromosikan panggilan menjadi seorang biarawati. Dan bagi para sahabat Katoliko keren yang terpanggil menjadi biarawati, terlebih khusus kongregasi FSGM, bisa juga hubungi Suster Jo dan juga bisa mengecek langsung di website dari kongregasi FSGM. Ya, sahabat Katoliko keren, tak terasa
waktu kita bersama Suster Joelita telah berakhir. Dan kami berterima kasih kepada Suster telah memberikan waktu bersama para sahabat Katoliku Keren memberikan inspirasi. Sahabat Katoliku Keren, sampai jumpa dalam Toko Inspiratif episode selanjutnya. Salve! Terima kasih. Suster, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah boleh berbagi. Iya.